Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tuntunan, bimbingan dan pelajaran sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Kaum muslimin, berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan rahmat yang begitu besar dan selayaknya seorang muslim seperti kita merasakan serta menjiwai nikmat tersebut. Nah, salah satu nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya adalah Allah menjadikan waktu-waktu spesial yang penuh dengan berkah agar hambanya memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan berlomba-lomba meraih berkah dan karunia yang sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini adalah hari pertama Ramadan, marhaban ya Ramadan, di mana ini adalah tahun kedua COVID-19 melanda Indonesia, yang tentunya pada awal-awal kita rasakan tepatnya pada tanggal 26 April Ramadan yang kemarin itu kita begitu cemas, begitu takut, khawatir dan sebagainya, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, di mana kita tepatnya 155 ya ibu-ibu. Kita diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini adalah tahun kedua yang tentunya sudah mulai longgar dan kita sebagai umat muslim sudah beradaptasi dengan situasi yang pernah kita rasakan 1 tahun yang lalu. Nah, ini adalah nikmat juga. Dan nikmat yang sangat besar ini syukur sekali lagi betapa banyak orang-orang yang terhalang oleh nikmat itu karena ajal telah menjemputnya. Beberapa waktu tokoh-tokoh kita, kemudian sesepuh-sesepuh kita, teman-teman kita telah pergi meninggalkan kita untuk menghadap kehadirat Allah SWT. Ya, maka
mereka atau beliau-beliau belum sempat menikmati Ramadan seperti kita, ya tentunya juga ada saudara-saudara kita itu yang mestinya sudah bisa melaksanakan Ramadan tetapi tidak melaksanakan karena beberapa hal, mungkin sakit atau yang lain, sehingga nikmat itu belum sempat dirasakan sampai saat ini. Inilah rasa syukur kita kepada Allah. Maka untuk itu kita hendaknya sekali lagi bersyukur atas karunia ini dan senantiasa berdoa agar kita semua dianugerahkan kesungguhan dan semangat dalam mengisi bulan mulia tersebut dan banyak beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, supaya ibadah kita ini optimal dan kita bisa melaksanakan secara maksimal, memanfaatkan kesempatan yang diberikan di bulan yang mulia ini, maka perlu kita persiapkan dan perhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama, menanamkan rasa rindu dan gembira menyambut bulan Ramadan. Insya Allah kita semua sangat rindu dan bergembira. Jadi ini semua kita insya Allah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Persiapan ini kita rindukan jauh hari sebelumnya, bahkan mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban, juga dengan doa-doa kita yang pernah kita sampaikan, yaitu ya Allah, berikanlah kami atau berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki hari pertama bulan Ramadan. Ya tentunya juga selain itu kita mempersiapkan fisik dan mental kita, dan kita semua sudah merasakan dan tahu bagaimana kita mempersiapkan secara fisik dan mental untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah, pada saat ini di samping kita menanamkan rasa rindu dan gembira, kemudian mempersiapkan fisik, juga persiapan ilmu yang tentunya akan kita gali pada bulan Ramadan, bahkan sebelum-sebelumnya sudah kita kaji. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengucap tahniyah dan dalam kedatangan bulan Ramadan ini. Nah, kalau saya pernah membaca itu Rasulullah pernah menyampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau di situ diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah itu ketika memasuki bulan Ramadan itu bertahniyah, mengucapkan selamat kepada para sahabat dengan sabdanya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka ucapkanlah selamat datang kepadanya. Nah, ini kemarin atau tadi mungkin ya Bu Fauzia sudah menyampaikan ucapan selamat atau marhaban ya Ramadan, sekaligus meminta maaf atas segala kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pagi ini juga akan kami sampaikan apa yang pernah kami sampaikan beberapa waktu lalu, yaitu bagaimana kita bisa sukses atau bisa meraih kesuksesan dalam meniti hari-hari Ramadan, yang tentunya ini merupakan tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, yang pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jadi karena pada bulan Ramadan ini adalah madrasah ketakwaan bagi diri kita, maka kita yakin bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi dengan penghayatan hikmah dan manfaat bulan puasa bagi kita,
maka Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Kemudian puasa ini juga akan menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalankannya di hari. Nah, tentunya dan mengetahui manfaat puasa bagi kita, maka kita harus mengetahui juga fikih dan aturan-aturan dalam ibadah bulan puasa. Karena setiap kita apabila melaksanakan ibadah tanpa ilmu, itu juga tidak ada nilai yang tinggi di hadapan Allah. Kalau Ibnu Abbas itu menyampaikan Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang faqih atau ahli ilmu agama itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi hadis di atas ini menegaskan kepada kita tentang pentingnya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat adalah ittiba atau sesuai dengan aturan-aturan atau sunnah Rasulullah. Tentunya sunnah makbulah. Nah, ini adalah yang kedua, kunci sukses dalam meniti hari-hari Ramadan. Di samping menghayati hikmah, kemudian kita mengetahui aturan-aturan ibadah puasa, juga kita harus menjaga agar bagaimana puasa kita itu bisa tetap utuh pahalanya. Ya, salah satunya dengan cara menjalani sunnah-sunnah puasa, antara lain mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, ya, juga menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa seperti berdusta, ghibah dan sebagainya. Nah, ini yang tren sekarang karena memang kalau kita tidak isi hari-hari kita dengan mengkaji, berzikir, kemudian bertadarus dan sebagainya, maka apa yang ada di tangan kita yang disebut HP, ya, kalau pernah ada yang mengatakan HP itu hilang perhatian, ya, maka itu kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan muncullah ghibah melalui tangan-tangan kita. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, bagaimana puasa itu yang sesungguhnya. Nah, belum dikatakan puasa apabila bagaimana orang ini. Nah, jadi kalau Umar bin Khattab pernah menyampaikan laisa siyamu minasyarabi wa ta'ami walakinnahu minal kadibi wal bati wal lawi. Jadi belum dikatakan puasa apabila sekedar meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi juga tidak berdusta, tidak berbuat batil, dan tidak bertutur kata yang tidak berguna. Nah, jadi inilah para muslimin muslimat yang berbahagia, 3 hal: menghayati hikmah, mengetahui aturan-aturan ibadah puasa, menjaga agar kita tetap utuh pahalanya, tetapi juga ada satu lagi, 2 ya, karena tadi saya mengatakan 5. Bagaimana kita menghias puasa kita dengan berbagai amal-amalan yang disyariatkan Ramadan. Insya Allah semuanya sudah melaksanakan. Ini sudah ratusan kali, ribuan kali mungkin kita dengarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang mungkin terlupakan. Jadi Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menghiasi puasa kita dengan berbagai amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu tadarus, tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberikan hidangan berbuka, iktikaf di masjid pada 10 hari pertama. Jadi terutama memberikan berbuka. Bagaimana kita berlomba-lomba memberikan hidangan berbuka. Jadi bukan takjil tapi berbuka penuh, ya. Ini yang diharapkan oleh kita semua, apalagi pada saat pandemi. Ini banyak orang-orang yang membutuhkan
Maka terutama keluarga-keluarga kita dorong untuk senantiasa bisa melaksanakan atau melaksanakan sedekah atau melaksanakan beberapa amalan-amalan ini dengan gembira dan tanpa keterpaksaan di dalam hatinya. Jadi kalau di sini ada memberikan hidangan berbuka 1 atau 2 atau 10 atau berapapun, itu tetap akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah pernah bersabda, man fatoroso iman kana lahu mislu ajrihi waira annahu la yungkosu min ajri. Jadi barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak yang diperoleh orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini momen yang sangat penting bagi kita juga, termasuk hiasan-hiasan yang lain di bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang ada yang komentar di masjid kami tuh ibu-ibu, ini yang makan banyak anak kecil, biar tidak apa-apa, anak kecil-kecil ikut saja. Nah, itulah kadang-kadang komentar-komentar di sekitar kita. Maka kita harus memberikan edukasi juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahwa anak-anak ini merupakan kader-kader kita yang perlu diberikan penghargaan apabila dia pergi ke masjid. Ngambil saja tidak apa-apa, gak melok terawih tapi ikut ngambil makanan dan seterusnya, gak ikut puasa dan seterusnya. Ini yang sering kadang-kadang kita dengarkan komentar-komentar dari saudara-saudara kita yang kadang-kadang ini tidak memberikan kenyamanan kepada anak-anak. Rame tidak apa-apa, nanti kotor juga dibersihkan lagi, bahkan kita akan bersihkan bersama-sama. Disitulah supaya masjid kita makmur dimulai dari Ramadan ini, maka marilah dengan hidangan-hidangan yang menarik dan sebagainya, anak-anak juga akan senantiasa senang ke masjid. Ya, kita dulu kan juga begitu ibu-ibu, waktu kecil itu ya. Di sana ada ini, di sana ada ini, bahkan anak-anak itu sering melihat jadwal, ini waktunya siapa? Oh, waktunya Bu ini. Oh, itu kok sayurnya kok sayur bening, nggak mau pindah ke masjid lain. Itu ini sayurnya kok sayur kare, loh, mesti berbondong-bondong. Itu anak-anak, dan itu merupakan hal yang wajar bagi ini. Maka memberikan berbuka ini marilah kita lakukan, dan insya Allah di masjid-masjid kita semua di seluruh kota Malang ini akan memberikan yang terbaik bagi jamaah. Ini merupakan salah satu dari hiasan-hiasan kita yang tentunya kader-kader kita harus bisa menghiasi masjid-masjid kita, walaupun mungkin hanya memiliki kepentingan-kepentingan sesaat, tapi suatu saat dia akan melekat pada dirinya bahwa apa yang dilayankan, apa yang diberikan oleh ibu-ibu mereka, yang diberikan oleh jamaah itu akan senantiasa melekat di dalam hatinya, dan dia akan menjadi salah satu penolong agama Allah yang menghiasi masjid-masjid kita kelak. Nah, ini yang terakhir, bagaimana setelah menghayati hikmah, kemudian mengetahui aturan-aturan dalam ibadah, menjaga bagaimana agar tetap utuh pahala kita. Kemudian ada satu lagi, yaitu menghias puasa kita dengan berbagai amal yang disyariatkan. Ya, maka bagaimana kita mempertahankan atau menjaga semua amal soleh kita itu sampai akhir Ramadan, dan akhir perjalanan hidup kita ini masih tetap utuh, karena keistiqomahan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dengan sebaik-baiknya. Maka tentunya banyak sekali hikmah yang kita petik pada situasi yang beberapa waktu tidak menentu, dan sekarang sudah menentu karena memang sudah muncul vaksin. Jadi memang ada pro kontra dan sebagainya.
setiap ada penyakit baru mesti vaksinnya ada. Kalau zaman dulu ibu-ibu tahun 60-an 70-an kan ada wabah cacar, itu kita divaksin dan seterusnya. Maka saya harapkan ibu-ibu juga atau semuanya masyarakat Kota Malang ini divaksin karena ini secara medis juga sudah diteliti dengan bagus. Secara teologis itu merupakan upaya ikhtiar kita dalam melaksanakan tugas mulia, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan badan yang sehat. Nah, maka tentunya semua ini adalah upaya-upaya kita dalam melaksanakan Ramadan, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang kesulitan di dalam melaksanakan ibadah mahdhoh dan juga ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhohnya tentunya sudah mulai dari sholat wajibnya ada qobliyah ba'diyah, kemudian mulai dari tadarus, kemudian di samping puasa juga, dan semua rangkaiannya. Tetapi yang penting bagi kita pada saat ini juga adalah bagaimana kita peduli kepada saudara kita, tetangga, sanak famili, kerabat, dan seluruh masyarakat. Karena di masa pandemi di tahun kedua ini masih banyak juga saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan dan bantuan. Apalagi kemarin ada musibah di Malang Selatan yang itu semua memerlukan bantuan kita, yang mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki untuk bisa berpartisipasi dalam hal menolong dan membantu saudara-saudara kita yang diberi ujian oleh Allah menjelang Ramadan kemarin. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya itu beberapa hal untuk menyambut Ramadan. Maka apa yang saya sampaikan, persiapan, kemudian sampai pada apa yang harus kita lakukan sampai kita mempertahankan ibadah sampai perjalanan akhir hidup kita nanti, tentunya tidak lepas dari rahmat Allah dan hidayah Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dalam akhir perjalanan nanti menjadi hamba yang husnul khotimah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasru minallahi wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.